Kan Pak Yeye. Di-unmute dulu Pak Yeye. Yes. Shalom, selamat pagi. Suaranya masuk? Sudah masuk suara saya? Baik. Sudah, Pak. Ya. Selamat pagi. Saya tetap percaya bahwa pagi ini kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah kepada kita semua. Saya melihat wajah saudara, semua wajah yang penuh dengan kemenangan. Dan saya percaya hari-hari akan datang, akan terjadi kemenangan demi kemenangan. Pagi ini saya berbicara tentang hearing the voice of God. Mendengar suara Tuhan. Dan hal ini adalah hal yang paling penting bagi kita anak-anak Tuhan. Bahwa kita perlu dan sangat penting untuk setiap hari kita mendengar suara Tuhan. Kita punya waktu yang khusus dengan Tuhan, sehingga kita dalam menjalani kehidupan kita ini, kita dapat menjalaninya dengan baik. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan untuk itu kita penting sekali untuk mendengarkan suaranya, agar dalam hidup kita, kita menemukan jalan yang tidak salah. Dalam pekerjaan kita, kita dapat bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh kita dapat menjadi berkat. Nah, jika kita mendengarkan suara Tuhan, maka suara Tuhan ini yang selalu memberkati kita, mengingatkan kita, membawa kita masuk dalam kebenaran demi kebenaran. Nah, saudaraku, di dunia ini banyak sekali suara yang kita dengar. Dan kalau boleh jujur, banyak sekali suara-suara yang menegangkan, suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang kalah dan membuat kita menakutkan bagi kita. Dan untuk itu saya tetap tekankan bagi kita di pagi yang indah ini, jangan dengar suara lain. Tetap fokus kepada Tuhan, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia berjanji menyertai kita, dia pasti tetap menyertai kita. Saudara melihat keadaan kita, keadaan dunia saat ini, kita nggak bisa bilang keadaan dunia aman, tidak. Tetapi keadaan dunia sangat mengerikan. Jauh-jauh kita lihat saya di Afghanistan, di sana ada Taliban, juga ada ISIS, dan sangat mengerikan. Kalau kita lihat di berita internet, kita sangat menakutkan. Kenapa? Suasana di sana suasana perang. Semua orang berjalan dengan senjata di tangan dan lengkap dengan peluru. Ini namanya suasana perang. Nah, kita berdoa untuk itu tidak terkontaminasi ke Indonesia. Kita berdoa supaya Indonesia tetap jalan dalam penyertaan Tuhan. Dan untuk itu kita perlu sekali mendengar suara Tuhan. Dan saya agak terkejut kemarin karena melihat pemimpin Indonesia membangun hubungan dengan Taliban. Dan ini pun sangat mengerikan. Harusnya beliau tidak usah membangun hubungan. Karena negara kita negara besar dan sangat tidak penting mengurus pekerjaan seperti itu. Tetapi ya saya nggak tahu politik apa di balik semua ini. Nah, saudara, kita belajar, kita melihat di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita mau mengatakan berita apa yang kita dengar di dunia ini, kalau boleh jujur saya katakan lebih banyak kita dengar berita buruk. Berita buruk yang kita dengar setiap hari. Berita buruk dan berita-berita hoax yang kita dengar setiap hari kita dengar. Berita tentang vaksin yang tidak menentu. Kalau dikatakan vaksin Sinovac itu dikatakan pencobaan untuk kelinci, bahaya saya pakai vaksin Sinovac. Dan vaksin apa lagi?
Sinovac dikatakan mengandung sel apa nih? Kera atau kera Afrika. Jadi ini kan berita-berita yang membuat kita bingung. Nah, saudaraku, semua berita yang kita dengar tidak menyenangkan kita. Bahkan membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita bertanya-tanya, apa yang harus kita buat selanjutnya di dalam hidup ini? Apa yang harus kita kerjakan selanjutnya di dalam hidup ini? Nah, saya mau ajak saudara bersama-sama bahwa ada satu perkara besar yang selalu menyertai kita, yaitu ada firman Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita. Firman Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Firman Tuhan yang selalu melindungi kita. Kalau dikatakan, kalau kita mendengar suara Tuhan, bila kita mendengar suara Tuhan, apakah suara Tuhan itu kenapa membuat kita penting mendengar suara Tuhan? Kalau saya catat sini, namun bila kita mendengar suara Tuhan, itu membuat kita semakin kuat. Saudara baca firman Tuhan setiap hari, saudara berdoa, merenungkan kebaikan Tuhan, membuat saudara semakin kuat. Saudara punya harapan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya dan pasti. Jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, itu kekuatan selalu terjadi di dalam diri kita. Saya percaya tidak ada orang yang merenungkan firman Tuhan lalu hidupnya ketakutan. Orang yang merenungkan firman Tuhan yang membangkitkan semangat hidupnya. Nah, Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, nah, iman kita semakin bertumbuh dan kita semakin kuat. Dengan kekuatan yang kita miliki, kita dapat memberi kekuatan kepada orang lain. Ini yang paling penting. Waktu kita bertumbuh, kita dikuatkan oleh firman Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka hubungan kita semakin dikuatkan, dan melalui kekuatan yang ada sama kita, kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Nah, saat ini orang di mana-mana membutuhkan pertolongan Tuhan. Di mana-mana orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada pertolongan lain yang diharapkan kecuali mohon pertolongan Tuhan. Nah, untuk itu kita lihat sekali lagi, kita belajar bersama-sama bahwa kembali lagi tidak ada pertolongan lain bagi kita kecuali kita mencari Tuhan. Kita belajar sungguh-sungguh dapat mendengar suara Tuhan. Karena itulah yang dapat membuat kita semakin kuat. Itu yang dapat membuat kita berpengharapan dan membangkitkan semangat hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3. Ya, ayat 1, saya langsung lompat ke, kalau ayat 1 sampai 10, 18 kepanjangan. Jadi ya saya lewati dulu, saya langsung masuk ke mengapa mendengar suara Tuhan itu menjadi penting bagi kita. Saya langsung masuk di situ, mengapa mendengar suara Tuhan menjadi penting bagi kita. Saudaraku, mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan jelas, itu bisa menjadi satu kekuatan dan pengharapan. Saya baca 1 Samuel 3 ayat 11, tapi sebelumnya saya baca dari mengapa mendengar suara Tuhan itu menjadi penting bagi kita. Tolong slide-nya, mengapa mendengar suara Tuhan itu menjadi penting bagi kita. Ya, mengapa mendengar suara Tuhan itu menjadi penting bagi kita. Satu, pendengaran suara Tuhan
bisa dengan jelas di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 di situ kita dengar bahwa kita baca bahwa Samuel mendengar suara Tuhan dengan jelas, Tuhan memanggil dia. Nah, juga ada terdapat pada waktu Saulus dalam perjalanan ke Damsyik, Kisah Rasul 9 ayat 4 sampai 5, di situ Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 4. Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku, kita lihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak mau namanya direndahkan, yang tidak mau dihina atau tidak mau direndahkan. Kita belajar dalam kehidupan kita ini. Kalau kita mau taat sama Tuhan, kita taat dengan sungguh-sungguh. Karena yang Tuhan rindukan adalah Tuhan memakai kita jadi berkat untuk Indonesia. Saya nggak mau jadi orang Kristen biasa-biasa. Saya mau jadi orang Kristen yang lebih dari biasa-biasa. Artinya, banyak orang yang terima Yesus, mengenal Yesus melalui hidup saya. Saya ketemu orang di mana saja saya bercerita tentang kasih Yesus, kebaikan Yesus. Orang itu mau dengar, orang itu tidak mau dengar, orang itu suka atau tidak suka, tetap saya ceritakan. Karena itu tugas yang diberikan Tuhan pada saya. Saya bercerita tentang kebaikan Tuhan. Nanti kalau mereka bertanya Tuhan kayak mana, baru saya bercerita sampai selesai cerita. Saya menawarkan, mendoakan mereka. Karena hal ini yang paling penting. Kalau kita tidak melakukan hal ini, kita sedang menjadi orang Kristen yang nggak jelas. Sebenarnya kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, lalu apa yang kita buat? Hanya menjadi pendengar, hanya orang yang membaca firman Tuhan, lalu apa yang kita buat? Apakah ada yang bertobat melalui hidupmu? Itu yang paling penting. Apa ada yang bertobat melalui hidup kita? Itu yang paling penting. Itu yang Tuhan mau. Bukan sekedar jadi orang Kristen. Tapi melalui hidup kita, ada orang yang bertobat. Melalui hidup kita ada orang lain yang berkata, luar biasa ya Tuhan Yesus, itu luar biasa. Dan saya melihat keadaan kita sekarang sudah agak berbeda. Penginjilan yang dahsyat sudah tidak dilakukan sama orang-orang Kristen, tetapi orang-orang yang berlatar belakang Muslim pun sekarang sudah bertobat dan melakukan penginjilan. Sebab ini kebenaran. Kebenaran tidak bisa dilawan. Kebenaran tak adalah memerdekakan. Orang mau menentang, orang mau membenci apa saja. Kebenaran itu memerdekakan. Saya lihat satu tokoh Muslim yang ditangkap. Dia tetap berkata, kalau di pengadilan pun dia akan singkapkan semua kitab-kitab yang benar dan yang tidak benar. Jadi penginjilan sudah semakin luar biasa. Dan apakah saudara duduk manis-manis di rumah? Apakah saudara berdoa untuk tetanggamu? Apakah saudara berdoa untuk teman kerjamu? Apakah saudara berdoa untuk keluargamu? Semua orang membutuhkan Yesus. Tinggal bagaimana langkah kita bercerita kepada orang lain bahwa Yesus itu Tuhan. Mari kita lihat di 1 Samuel 3 mulai dari ayat 11. 1 Samuel 3 mulai dari ayat 11. Kita baca bersama-sama. Harusnya sih dari ayat 1, tetapi kepanjangan bagi saya. Waktunya nanti tidak cukup. Nah, saudara, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Nah, ini kita dengar bersama-sama. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Ini hukuman Tuhan untuk mereka yang menghina Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan. Ayat 12, pada waktu itu aku akan menepati
kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ayat 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Perhatikan, menghukum untuk selamanya karena dosa dan yang telah dilakukannya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Kita stop dulu di situ. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat Tuhan menegur Eli tentang anak-anak Eli yang berbuat salah menghujat Tuhan, lalu hukuman Tuhan turun untuk Eli. Dengan baik-baik, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin kita di Indonesia yang benar-benar tidak mau menanggapi, sepertinya tidak ada masalah, padahal masalahnya masalah yang besar. Nah, ini yang perlu kita doakan bersama-sama, sebab saya yakin sekali Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji. Kalau dia menghukum Eli, dia tidak berbicara dan tidak ada suara Tuhan yang turun pada zaman itu karena ada dosa keluarganya Eli. Dosa. Dosa inilah yang membuat Tuhan tidak mau memberkati mereka. Tuhan tidak memberkati mereka. Bahkan Tuhan dikatakan selanjutnya. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nggak bisa dihapuskan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang kekasih, kita berdoa biar Indonesia semua yang menghujat Tuhan itu bertobat. Semua yang memaki-maki, yang menjelek-jelekkan nama Tuhan Yesus direndahkan, semua bertobat. Semua mereka yang memaki-maki mengatakan Injil palsu dan sebagainya, mereka itu bertobat sebelum murka Tuhan turun untuk Indonesia. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah janji setianya. Dia tetap memegang janjinya. Nah, untuk itu, hanya dengan doa kita berdoa saja apa yang Tuhan mau buat, kita minta belas kasihan Tuhan. Karena apapun yang akan terjadi di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, kita ada di Indonesia. Untuk itu jangan berdiam diri. Ceritakan Yesus pada kelilingmu. Sehingga seluruh Indonesia memuliakan Tuhan dan nama Tuhan ditinggikan. Seluruh Indonesia perlu Yesus. Seluruh Indonesia sangat memerlukan Yesus. Nah, mereka yang tidak tahu Yesus itulah yang seenak-enaknya menghina, merendahkan. Dan mari kita berdoa bersama agar mereka semua dijamah oleh Roh Kudus dan mereka datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjamah Saulus, Tuhan bisa menjamah mereka di Indonesia ini. Tuhan bisa menjamah orang-orang yang ada di Indonesia ini. Sehingga terjadi pertobatan besar-besaran. Sedangkan Indonesia adalah negara yang diberkati Tuhan. Nah, Indonesia adalah negara yang sungguh-sungguh dibuat Tuhan luar biasa. Indonesia seperti negara yang dikatakan punya kolam susu. Indonesia ini daerah berkat, kota berkat, negara berkat. Nah, untuk itu kita tidak mau jadi sesuatu yang biasa-biasa. Kita mau jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, saya merenungkan kisah Samuel ini. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ini membawa saya berpikir, loh, apakah Indonesia ini akan kena kutuk? Ya, kita doakan untuk itu tidak terjadi. Tetapi kalau kita merenungkan 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ini menyatakan pasti kena kutuk. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mau kompromi. Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji.
Nah, mari saudaraku yang kekasih, tugas kita doakan Indonesia. Biar seluruh Indonesia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebab doa kita doa orang benar. Jika sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Percaya itu. Percaya doamu adalah doa yang luar biasa. Kalau saudara bertindak, melangkah, keluar rumah, atau kemanapun saudara berada, saudara bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dan setelah saudara menyaksikan kebaikan Tuhan, ada yang tidak suka mungkin, itu nggak apa-apa, itu biasa. Ada yang membenci kita, itu biasa. Saya berapa kali dibenci orang. Tapi itu biasa, saya nggak pusing. Saya cuma datang dengan kabar baik. Saya cerita tentang kabar baik. Saya cerita tentang kabar baik. Kalau mereka katakan, Bapak sehat? Puji Tuhan, saya sehat. Saya katakan seperti itu. Bapak makan obat apa? Saya katakan, saya biasa saja. Dan mereka bertanya terus. Waktu mereka bertanya itu, saya bercerita. Saudara, saya tahu saya ada dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Mereka bertanya selanjutnya, naik kesempatan yang paling indah seperti ini. Biarkan mereka bertanya. Dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menjadi berkat. Nah, saudaraku yang kekasih, kita belajar dan belajar terus. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ayatnya ke-15, ayat 15 dikatakan, Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Imam Eli. Anak muda ini punya perasaan yang cukup tinggi. Dia menghormati Imam Eli. Dan dia tidak mau mengatakan apa yang Tuhan berbicara kepada dia. Bukan dia tidak mau, dia segan atau tidak enak. Saudara, itu satu hal yang biasa. Coba kita lihat di ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku. Dari apa yang disampaikannya kepadamu. Perhatikan ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya. Perhatikan sekali lagi, lalu Samuel menyampaikan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ibu bapak saudaraku yang kekasih, inti dari pembicaraan saya pagi ini adalah, pertama, kita ada di negara Indonesia, negara yang paling sering masyarakatnya menghina, merendahkan Yesus. Dan pemimpin negara kita tidak menegur. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa pemimpin negaranya tidak menegur? Ini yang membuat masalah. Sebelum murka Tuhan turun, kita berdoa sungguh-sungguh. Biar Tuhan merubah keadaan ini menjadi keadaan yang luar biasa indah. Kenapa? Sebab satu orang bertobat, seluruh negaranya diberkati Tuhan. Dan kita sudah melihat beberapa orang dari mereka yang garis keras sudah datang pada Tuhan. Sudah bertobat kepada Tuhan. Tinggal kita, saudaraku yang kekasih, kita doa sungguh-sungguh, percaya bahwa doamu dijawab Tuhan.
Percaya bahwa doamu didengar Tuhan. Percaya bahwa engkau sendiri yang berdoa dan doamu dijawab oleh Tuhan. Pagi yang indah ini saya yakin sekali bahwa semua kita yang berdoa siap untuk menerima berkat Tuhan. Kalau kita siap menerima berkat Tuhan, jangan diam di tempat. Dengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan, lalu lakukan kebenaran firman Tuhan. Sebab waktu kita lakukan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Di mana saja kita berada, kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ingatkan, jangan takut, jangan bimbang. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dan akhiri dengan kata, ingat, melalui doamu, Indonesia dan seluruh negara Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Nah, pertama dengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi berkat. Kedua, siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akhiri dengan, kita akan melihat Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Percaya bahwa Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Saudara dan seisi keluargamu pasti diberkati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saya mau ingatkan kita semua besok Morning Chapel dengan tema pelayan yang memimpin bersama Pastor Tony Suwardi. Pastikan saudara ikut, pastikan saudara hadir, belajar terus, lakukan apa yang Tuhan mau, percaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau, agar hidup kita menjadi berkat. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Sucikan, kuduskan kami. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi negara ini. Kami mau melihat Tuhan, orang-orang yang ada di Indonesia, mereka yang menghina kekristenan dirubah oleh Tuhan. Melalui doa kita, seperti Saulus dirubah Tuhan. Saya percaya Yesus dapat juga merubah mereka. Dan mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan terbukti nyata dalam hidup kita. Kita siap menjadi berkat dan nama Tuhan ditinggikan. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa dan kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kita. Berjalan dengan sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, maka engkau dan seisi keluargamu diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.